Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadan Titandu Cahya dengan NIM 068. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai interaksi manusia dengan AI. AI itu telah mengubah cara manusia bekerja, berinteraksi, dan hidup. Interaksi antara manusia dan AI menjadi semakin penting dalam dunia modern. Selain itu, AI juga digunakan berbagai bidang seperti computer science, data science, engineering, desain, dan lain-lain. Nah, selanjutnya cara interaksi manusia dengan AI. Yang pertama ada melalui gestur, yang kedua suara, dan yang ketiga melalui XR. Yang pertama gestur. Interaksi manusia dengan AI melalui gestur adalah cara berkomunikasi dengan sistem AI menggunakan gerakan tubuh atau tindakan fisik seperti tangan, wajah, atau gerakan tubuh lainnya sebagai input. Namun cara ini memiliki kekurangan. Yang pertama yaitu kesalahan pengenalan. Sistem AI dapat kesulitan dalam mengenali gestur dengan akurat dalam situasi lingkungan yang rumit atau kurangnya pencahayaan yang memadai. Yang kedua, keterbatasan gestur set. Jumlah gestur yang dapat dikenali oleh sistem ini terbatas, dan pengguna mungkin harus mempelajari sejumlah gerakan yang khusus untuk berinteraksi. Yang kedua, suara. Interaksi manusia dengan AI melalui perkataan adalah bentuk interaksi yang semakin umum dalam kehidupan sehari-hari. Sistem AI yang dapat memahami dan merespon perintah suara manusia telah mengubah cara kita berkomunikasi dengan teknologi. Namun, cara ini juga memiliki kekurangan. Yang pertama yaitu kesalahan pemahaman bahasa. Sistem AI untuk pemahaman bahasa alami atau NLU mungkin tidak selalu mampu memahami perintah atau pertanyaan manusia dengan benar, terutama jika ujaran pengguna tidak jelas atau menggunakan dialek yang berbeda. Yang kedua, sensitivitas terhadap suara lingkungan. Sistem AI suara mungkin menjadi rentan terhadap gangguan suara latar belakang atau kebisingan yang dapat mempengaruhi kemampuan pengenalan suara dengan akurat. Yang ketiga ada XR. Nah, jadi extended reality atau biasa disingkat XR adalah istilah XR, yaitu yang mengacu pada kategori teknologi yang mencakup berbagai bentuk realitas virtual atau VR, realitas tambahan atau AR, dan realitas campuran atau MR. Ada juga yang mengartikan XR sebagai kombinasi interaksi grafis yang dihasilkan manusia dan komputer yang berada dalam realitas serta lingkungan virtual. Sekarang, apa itu AR, VR, dan AR? Jadi VR yaitu dalam virtual reality pengguna dimasukkan ke dalam lingkungan yang sepenuhnya virtual, di mana mereka hanya dapat berinteraksi di dunia virtual. Yang kedua ada AR. Konsep augmented reality adalah objek virtual dan imajinasi diletakkan di dunia nyata. Augmented reality tidak menempatkan kita dalam grafik virtual atau yang dihasilkan komputer, melainkan hanya menciptakan ilusi dalam gadget digital. Yang ketiga ada MR atau mixed reality, yaitu adalah kombinasi dari AR dan VR, di mana seorang dapat berinteraksi dengan dunia digital maupun dunia nyata secara bersamaan. Nah, sekarang untuk contohnya, untuk VR itu contohnya adalah pengguna yang bermain game dengan menggunakan device virtual reality. Untuk AR contohnya ada Pokemon Go, dan MR adalah Microsoft HoloLens. Nah, sekarang dampak interaksi manusia dengan AI. Yang pertama dapat menyebabkan uncanny valley effect, yang dimana efek ini mengacu pada respon emosional dan psikologis yang muncul ketika sebuah entitas buatan seperti robot atau alat komputer yang dirancang untuk menyerupai manusia mendekati penampilan dan perilaku manusia dengan sangat mendekati, tetapi masih memiliki beberapa perbedaan
yang membuatnya terasa aneh atau tak nyaman. Yang kedua ada Proteus Effect, yang dimana efek ini merujuk pada konsep bahwa perilaku AI dan interaksi dengan AI dalam dunia maya atau lingkungan digital dapat mempengaruhi perilaku dan persepsi manusia. Ini berkaitan dengan bagaimana perilaku AI dapat mempengaruhi atau memanipulasi individu dalam dunia maya atau lingkungan di virtual. Selanjutnya untuk potensi pengembangan XR. Nah, untuk pengembangannya itu terdapat 4 bidang atau mungkin dibilang terdapat 4 potensi. Nah, di mana pertama ada ruang desain. XR memberikan ruang desain yang kuat untuk mewujudkan interaksi buatan dengan berbagai bentuk dan tampilan. Yang kedua, aksesibilitas. XR dapat menangkap wawasan langsung dari penggunaan menggunakan adaptasi AI. Yang ketiga ada keserbagunaan. Interaksi manusia AI dapat diwujudkan dalam bentuk yang berbeda. Dan yang keempat ada pelatihan nyata. XR dapat berfungsi sebagai lingkungan pelatihan yang nyata untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Nah, sekarang untuk manfaat XR, yang pertama untuk bidang pendidikan, yaitu memungkinkan siswa untuk belajar dengan cara yang lebih interaktif dan praktis dengan simulasi realistis dalam berbagai mata pelajaran. Untuk bidang kesehatan, yaitu digunakan simulasi bedah dan diagnosa medis. Ini membantu meningkatkan perawatan pasien dan pelatihan tenaga medis. Yang ketiga ada pada bidang industri dan desain. XR digunakan dalam desain produk, manufaktur, dan arsitektur untuk membuat prototipe virtual, memahami lebih baik desain produk, dan meningkatkan kolaborasi tim. Nah, sekarang ada etika penggunaan AI. Nah, kenapa hal ini penting? Karena AI itu adalah salah satu teknologi yang digunakan untuk membantu manusia. Nah, jadi agar AI tersebut dapat membantu manusia, maka harus dikembangkan sesuai dengan etika ataupun sebuah prinsip yang ada. Nah, sekarang untuk etikanya itu ada 4. Pertama ada transparansi, privasi, adil, dan akuntabilitas. Yang pertama ada transparansi. AI itu harus dapat dipahami dan dijelaskan secara transparan agar tidak ada keputusan yang diambil tanpa alasan yang jelas. Yang kedua ada privasi. Perlindungan data pribadi harus diutamakan dan informasi pengguna harus disimpan dan dikelola secara aman. Yang ketiga, adil. Penggunaan AI harus adil dan tidak boleh menyebabkan diskriminasi atau ketimpangan yang tidak adil. Yang keempat, ada akuntabilitas. Pembuat keputusan harus bertanggung jawab atas konsekuensi dari keputusan yang diambil oleh sistem AI tersebut. Sekian dari saya. Jika terdapat salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.